Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proyek dan mengkoneksikan proyek tersebut ke dalam database yang kita sudah bangun di video-video sebelumnya. Oke, nah sejatinya di dalam video ini, sejatinya sebuah proyek yang kita buat itu belum terkoneksi ke dalam database apa, kayak gitu. Jadi tentunya kita akan setting bagaimana caranya si proyek yang kita buat di dalam folder ini dan mengkoneksikannya ke dalam database. Pertama kita coba membuat sebuah folder dulu. Nah, untuk membuat folder kita tidak serta-merta mau di mana simpannya, kita harus tentukan karena kita menggunakan menggunakan SAM, jadi dia tersimpannya di C atau lokal disk C. Terus kita masuk di folder SAM dan htdocs. Di sini kita akan bikin folder untuk proyeknya kita ya. Kita coba membuat folder. Nah, saya membuat sebuah perumpamaan, nama proyeknya itu adalah toko underscore nada ya, enter saja. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah proyek. Selanjutnya kita coba arahkan Visual Studio Code ke dalam folder yang barusan kita buat ya. Ini contohnya, caranya masuk menu file, open folder, dan kita cari folder yang barusan kita buat, project yang barusan kita buat. Nah, masuk di SAM, htdocs, terus toko underscore nada ya, select folder. Nah, di sini ya, saya sudah membuat sebuah folder toko nada. Isinya belum ada ya. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya, dan rencananya itu saya akan mencoba membuat dua folder di sini ya. Pertama folder admin ya, untuk nanti user admin, dan membuat sebuah folder, nama foldernya itu library ya, singkatan dari library. Nah, untuk mengkoneksikan itu kita memerlukan membuat sebuah file. Saya bikin saja filenya di dalam folder lib ya. Kita new file saja di folder lib dan membuat file koneksi ya, .php ya. Jangan lupa untuk ekstensinya itu kita menggunakan php. Oke. Di sini kita memerlukan tag php sendiri ya, seperti ini, dan kita akan coba mengisi file koneksi ini dengan isian mengkoneksikan ke dalam sebuah database. Sejatinya kita bisa langsung saja misalkan membuat sebuah koneksi dengan cara misalkan s koneksi atau variabel koneksi, isinya adalah mysql underscore connect, bisa saja, dan bla bla bla. Nah, kita coba menguraikannya terlebih dahulu dengan membuat sebuah variabel ya. Ada 4 variabel yang kita perlukan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu sebagai host ya, host. Maksudnya di sini kita menggunakan hostnya itu apa kayak gitu. Nah, untuk host dari PHP MyAdmin atau SAM sendiri itu adalah localhost bawaannya. Jadi kita langsung saja di sini isi dengan localhost karena ini adalah teks, jadi kita pakai tanda petik ya. Host sama dengan localhost kayak gitu ya. Titik koma cukup. Selanjutnya kita perlu mengisi atau menentukan user host tersebut ya, user. Jadi harus kita masukkan sebuah user atau pengguna. Di sini kita tentukan saja user host ya. Nah, untuk user host di sini nama usernya adalah root karena ini adalah teks, jadi kita pakai tanda petik root seperti ini, titik koma. Terus selanjutnya kita memerlukan membuat sebuah variabel password dari si user host ini ya. Jadi kita password user ya, membuat sebuah variabel.
Untuk nama variabel sendiri bebas ya, tidak monoton harus host, user host, password host, enggak ya. Di sini password user. Di sini eh, saya membuat sebuah variabel untuk mempermudah saja kayak gitu ya. Jadi untuk password user sendiri di sini kita kosongkan saja, cukup menggunakan tanda petik dua tanpa ada isi apapun ya, cukup seperti ini saja, titik koma. Variabel yang selanjutnya itu kita coba membuat nama database ya. Di sini db name atau nama database. Untuk nama database database apa sih yang akan dikoneksikan ke dalam file ini kayak gitu. Nah, untuk mengkoneksikan untuk nama database kita perlu perhatikan ya, database yang kita sudah buat itu adalah tokonada_db. Nah, ini yang saya akan koneksikan. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita isi dengan namanya tokonada_db ya. Tokonada. Nah, ini harus persis sama dengan yang kita buat di dalam PHP MyAdmin. Tokonada_db seperti ini, titik koma. Selanjutnya, kita sudah membuat sebuah 4 variabel. Hostnya yaitu localhost, user host yaitu root, password user itu kosong, dan nama database itu tokonada_db. Selanjutnya kita coba membuat variabel baru lagi untuk koneksinya ya. Nah, karena kita menggunakan MySQL atau SQL, jadi di sini kita memerlukan perintah SQL ya. Kita bikin variabelnya terlebih dahulu. Untuk variabelnya saya isi dengan variabel connection. Kepanjangan ya. Jadi saya singkat saja jadi con. C-O-N. Ya. Terus isinya adalah mysqli_connect ya, kurung buka. Nah, di dalam perintah mysqli_connect, nah ini tidak bisa diganggu gugat ya, ini bukan variabel, ini adalah perintah, jadi kita tidak bisa ganggu gugat kecuali nama variabel bisa. Nah, di dalam mysqli_connect ini kita harus memasukkan hostnya, user hostnya, passwordnya, db name-nya ya. Dengan urutan harus kita host dulu, hostnya apa, terus user host, terus password user, dan terus db name. Harus berurutan ya. Masukkan ke dalam ke dalam kurung yang ada di dalam perintah mysqli_connect seperti itu. Nah, kita coba memasukkannya dengan cara di sini kita langsung panggil variabelnya. Yang pertama itu host ya, terus variabel kedua itu user host, terus variabel ketiga itu adalah password host, password user ya, harus sama, terus db name ya. Nah, kalau misalkan di sini adalah hosting misalkan ya, berarti di bagian bawah juga itu harus hosting kayak gitu ya. Tapi di sini saya kasih di sini host ya, jadi host juga. Oke, cukup untuk perintah mengkoneksikan menggunakan perintah seperti ini. mysqli_connect, host, user host, password user, db name kayak gitu. Oke. Kita coba hasilnya seperti apa ya. Masuk lagi ke browser, tambah tab baru, ini Godbit saja. Dengan cara localhost garis miring, terus nama project kita itu toko_nada garis miring ya. Nah, ini kita tidak bisa koneksi karena langsung begini, nggak bisa. Kita harus masuk dulu ke dalam folder lib ya, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kita lihat di dalam tokonada ini
tidak ada file koneksi.php itu adanya di folder lib ya. Nah, ini yang akan kita coba jalankan. Jadi di sini tokonada garis miring lib garis miring koneksi titik php. Enter. Oke. Sip, mantap. Di sini memang kosong, tidak ada apapun, berarti ini tandanya berhasil. Kalau misalkan teman-teman mau tes dia berhasil atau tidak ya, kita coba ini hapus salah satu yang ada di sini. Misalkan nama database-nya itu bla bla bla. Contoh, saya simpan ya, dan kita coba refresh. Nah, maka pasti akan terjadi error. Jadi harusnya ketika misalnya kita jalankan tidak tampil apapun. Ataupun misalkan teman-teman bisa ngetes kalau dia error atau tidak, bisa menggunakan perintah if scon ya. Itu kita tampilkan echo berhasil ya, berhasil. Contohnya. Jadi kalau misalkan ini berhasil dieksekusi, tidak ada masalah apapun, tampilkan berhasil. Saya coba refresh, maka berhasil ya, karena saya mengkoneksikan database-nya itu adalah tokonada_db. Oke, jadi ini kita tidak perlukan kembali ya, karena sejatinya untuk file koneksi hanya cukup menggunakan seperti ini. Yang perlu diingat adalah variabel koneksi ini yaitu conn, CONN ya, seperti itu. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih.